Halo Sobat Vektoris, berjumpa lagi dengan saya di channel FGH. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial vektor mobil Grand Livina sesuai requestan di komentar. Nah, setelah 30 hari yang lalu atau satu bulan yang lalu saya tidak upload ya karena banyak sekali gangguannya. Jadi baru sempat kali ini saya membuat atau menguploadnya, karena ini udah lama sekali sih dibikin videonya, cuma belum sempat aja menguploadnya dan mengediting videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita akan putar yang satu ini. Seperti biasa, langkah pertama kalian tambahkan dulu projectnya sesuai project yang kalian bikin, misalkan mobil atau motor atau wajah atau hewan ya. Dan setelah kalian membuat projectnya, kalian import gambar. Oh iya, untuk ukuran kanvasnya supaya pas dengan ukuran yang biasa saya bikin, yaitu kanvasnya 100x100. Dan untuk ukuran ballpointnya, kalian gunakan ukuran untuk outline di bagian luarnya yaitu 1,4. Dan untuk di bagian dalam line artnya kalian gunakan 0,7. Nah, kalau untuk bagian luar kalian tracing saja full semua di bagian luar. Oh iya, dan ini kecepatannya saya percepat 2 kali, dan kalau yang paling cepat itu 4 kali. Jadi kalau kalian merasa tertinggal atau merasa tidak mengerti, kalian langsung saja ke settingan pemutaran, kemudian kalian perlambat. Dah, seperti itu saja. Nah, kita lanjut. Untuk bagian outline kalian full saja, jadi kalian tracing full ke bagian pinggirannya saja. Jadi untuk yang ballpoint pen ukuran 1,4 itu digunakan untuk seluruh bagian pinggirannya. Dan untuk yang 0,7 atau dari setengahnya ballpoint outline, ukuran outline nya kalian gunakan di bagian dalam. Nah, kalau untuk di line art, sebenarnya kalau untuk vektor mobil itu yang paling lama itu di bagian line art dan part-part kecil lainnya, misalkan kayak lampu, kayak wiper dan pelek, itu yang lumayan memakan waktu. Kalau untuk bodi mobil ya itu lumayan gampang karena itu bagian size yang gede, kemudian untuk shadingnya juga nggak terlalu susah. Jadi itu bagian yang paling gampang. Cuma karena kalau melihat ukurannya itu lebih gede dari yang lain, jadi kalian bisa mengira kalau bagian bodi mobil itu yang paling lama. Padahal untuk bagian bodi mobil itu yang paling cepat dan paling mudah. Tapi di sini biasanya saya vektorkan di bagian yang gede dulu. Beda sama vektor pad. Kalau vektor pad misalkan banyak sekali project, kalian kerjakan yang paling susah dulu. Kalau untuk vektor mobil, kalian bisa kerjain yang paling gede dulu, misalkan kayak tadi bodi mobil. Karena kenapa? Karena kalau membuat suatu gambar itu kalau ada bagian part yang paling gede sudah selesai, itu kedepannya akan menambah mood booster kalian. Jadi kalian tidak akan kehilangan mood ketika kalian menggambar. Nah, seperti dibilang, kalau untuk vektor mobil itu yang paling lama di bagian line art ya, karena kalau bagian line art itu pertama kalian harus sedetail mungkin, jadi jangan sampai ada part yang ketinggalan. Ini untuk video kali ini saya nggak sempat mengediting ulang untuk videonya karena ada beberapa part yang ketinggalan, misalkan kayak pegangan untuk buka pintu mobil dan sepertinya cuma itu saja yang saya ingat ya, karena ini videonya 15 hari yang lalu udah dibikin, tapi uploadnya ya baru keburu sekarang. Dan mohon maaf buat kalian para subscriber yang masih menunggu video saya, karena saya belum upload setelah beberapa hari ya, karena ada kepentingan lain, ada kesibukan lain juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu, karena di channel ini banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil dan banyak sekali sampel-sampel untuk
kalian dicontohkan, misalkan kayak vektor beruang. Karena vektor pet, kalau kalian terbiasa dengan vektor anjing, kucing, dan lain-lain, kalian belum tentu terbiasa dengan vektor hewan lain, misalkan kayak gajah, kura-kura, dan ya beruang contohnya yang sudah saya gambar, terus kuda juga, dan ya banyak sekali. Dan kalau kalian masih penasaran, kalian tinggal request saja, misalkan bang mau request vektor hewan ini dong, ya tinggal kalian komen saja. Oh iya, dan juga untuk kalian melihat sampel-sampel vektor wajah juga bisa kalian cek di Instagram saya @efghkreatif. Kreatif. Itu kalian tinggal search saja, ada fotonya, foto yang digunakan di profil YouTube saya. Jadi kalian gak bakal susah mencarinya karena sama di profil YouTube foto itu, di Instagram juga fotonya itu. Dan balik lagi ke topik ini tentang tutorial vektor mobil Grand Livina. Sebenarnya kalau untuk vektor mobil, setiap mobil itu sama aja. Yang membedakan adalah ya pertama bentuknya, tapi kalau untuk proses pengerjaannya ya semua mobil sama aja. Mau mobil sedan, mau mobil yang bagus, mau mobil yang klasik, itu sama aja proses pembuatannya. Cuma kebanyakan begini, ya cukup sekedar sharing saja sih. Kalau yang paling susah itu mobil klasik, jujur yang divektorkan yang paling susah itu mobil klasik, karena pertama bagian jari-jarinya. Karena kalau mobil klasik itu ada yang full jari-jari semua sekelilingnya, dan itu lumayan memakan waktu kalau kalian mau membuat vektor yang jari-jari. Kemudian di bagian depannya, atau untuk di bagian apa ya disebutnya, pokoknya bagian depan mobil yang kayak silver itu biasanya itu lebih rapat lagi, beda sama mobil-mobil kayak Lambo, terus mobil-mobil sport lainnya ya, yang depannya lebih simpel tapi kecepatan lebih bagus. Tapi ini masalah pembuatannya itu lebih lama mobil klasik, jujur saja. Dulu ketika saya mau membuat vektor mobil, itu yang pertama kali digambar ya adalah mobilnya Mr. Bean atau Mini Cooper tahun 1970-an kayaknya. Pokoknya mobil klasik. Tapi itu pertama kalinya saya gambar. Tapi alhamdulillahnya saya langsung bisa menggambar mobil karena saya sudah punya basic menggambar di bagian wajah, dan juga banyak sekali style untuk vektor ini ya. Jadi untuk vektor hewan, vektor face, vektor mobil itu banyak sekali stylenya. Kalau untuk di hewan ada yang Disney, ada yang pop art, ada banyak ya, pokoknya ada yang digital painting. Kalau untuk di bagian vektor wajah sama, ada pop art, ada scribble, dan banyak lah. Ada yang menggunakan line art, ada yang enggak, ada yang pokoknya realistis, dan banyak sekali pokoknya. Oh, ini juga kembali lagi ke tutor. Setelah kalian selesai di bagian line art, kalian bisa duplikat dulu gambarnya, karena supaya ketika kalian mau editing, kalian tidak usah merombak full. Karena kalau sudah diduplikat itu gampang ya. Kalian tinggal misalkan layer yang sudah diduplikat, udah di combine semua, mau dirombak kan, kalau udah di combine itu susah untuk dirombak. Jadi cara simpelnya kalian duplikat dulu supaya belum kegabung semua. Untuk kalau udah di combine kan udah kegabung semua, jadi susah mau edit bentuknya. Kalau yang belum di combine kan gampang, tinggal klik ya, kayak seperti kalian proses pembuatan awal, tinggal edit, geser-geser ya, gampang. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Itu bukannya takut, tapi jaga-jaga untuk kedepannya supaya ketika ada revisi kalian gampang mengeditnya. Karena pernah ketika saya awal membuat vektor mobil, untuk line artnya nggak diduplikat, pas ada revisi itu harus membuat dari awal untuk line artnya, dan itu sangat memakan waktu dan sangat
apa ya, susah. Jujur itu sangat susah banget. Kalau untuk di bagian art, kemudian untuk coloringnya udah selesai. Kalau mau timpa itu susah banget dan makan waktu dan juga mengganggu pekerjaan yang lainnya. Nah, kemudian untuk proses coloring sama aja seperti tutorial yang sebelumnya. Jadi untuk proses coloring ya seperti di awal bilang, itu dilakukan dari bagian yang paling besar dulu. Tapi untuk langkah pertama untuk coloring supaya kalian tidak ganti-ganti tools, kalian bisa full warna dasar semua dari mulai velg, lampu, kaca, body dan lain-lain, dan part-part lainnya kalian bisa menggunakan warna dasar dulu untuk keseluruhan. Dan tools yang digunakan untuk mewarnainya bukan line art, tapi kalian bisa menggunakan tips yang lebih cepat, yaitu kalian menggunakan tools fill, atau kalau yang settingannya bahasa Indonesia itu tools namanya isi. Jadi mengisi bagian yang kalian tap. Nah, itu saya temukan ketika saya ya iseng-iseng lah cobain semua tools, dan ya toolsnya gak jauh beda sama tools yang ada di Corel. Saya itu kalau tools di PC, karena saya pernah ya nyoba-nyoba belajar Corel dulu waktu saya masih sekolah SMP, dan ya nggak jauh beda lah. Ada tools combine, cuma beda nama saja, beda tipis-tipis lah, beda namanya. Nah, dan kalian juga perhatikan untuk ke seluruh bagiannya. Misalkan kayak tadi saya ada yang ketinggalan, ya kalian cek dulu untuk keseluruhannya, misalkan bagian mana yang belum kalian kerjakan, tapi itu harus semua tertutup, entah dengan cara apa saja. Dan usahakan kalau untuk ya semua vektor lah kalian cek sedetail mungkin, terutama untuk vektor mobil karena ya lumayan kelihatan. Dan juga untuk vektor hewan itu kebanyakan ada yang bolong-bolong, ya klien saya juga ada yang komplain untuk memperbaiki bagian yang bolong-bolong. Jadi bagian yang bolong-bolong itu biasanya ketika kalian memperbanyak layar, tapi ya sudah terlihat mumet lah, banyak sekali jalur-jalur yang kalian buat atau shape-shape yang kalian buat, jadi ada yang bagian yang enggak tertutup, ya itu disebut wajar. Tapi jangan lupa ketika kalian proses pembuatan atau setelah selesai itu kalian cek dulu, karena banyak sekali yang ketinggalan di bagian itu dan banyak sekali part yang enggak kegambar. Nah, dan untuk tutorial kali ini ya mohon maaf, seperti tadi saya awal bilang, ini ada beberapa part yang ketinggalan, karena kalau untuk vektor mobil ya jujur ya cuma gitu-gitu aja dan memakan waktu yang cukup lama. Ini juga memakan waktu sekitar 1,5 jam dari mulai line art sampai full coloring kalau mau versi detail. Tapi ini sudah termasuk versi detail ya, jadi medium detail lah, cuma beberapa part aja yang ketinggalan. Ini memakan waktu ya sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman. Itu untuk yang apa ya, termasuk yang sudah terbiasa. Kalau untuk yang pemula, dulu saja saya belajar vektor mobil itu 4 jam, dan itu saya sudah menguasai vektor wajah. Jadi buat kalian yang masih pemula, jangan sampai mengeluh. Oke, jadi intinya kalau kalian belajar itu jangan setengah-setengah. Kalau kalian mau ya pelajari dari awal sampai kalian bisa, jangan setengah-setengah. Misalkan kayak ke bawah arus lah, ke bawah teman bisa, saya juga pengen bisa, ya jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan keinginan dari diri sendiri dan kemauan kalian ingin membuat seperti itu, dan kalian juga harus mau belajar. Nah, untuk proses coloring, karena ini warna putih jadi sedikit gampang seperti tutorial vektor Honda Civic yang kemarin. Mungkin kalian tahu lah yang tutorial vektor Honda Civic Type R itu, karena sudah lumayan banyak yang menonton, ya kalian bisa
cek di situ saja. Dan kalau kalian yang penasaran dengan tutorial vektor Grand Livin ya, kalian bisa cek di sini. Karena untuk proses coloring mobil ya sama aja. Untuk shading warna putih ya putih, paling cuma menggunakan 4-5 warna lah. Untuk warna dasar 1, lighting 1, dan untuk shading 2 atau 3, tergantung dari apa pencahayaan yang didapat dari si mobil. Dan juga kalau untuk coloring di bagian shading atau untuk di bagian warna yang gelap, itu biasanya yang 2 yang sering digunakan. Jadi 2 shading yang paling sering digunakan, karena untuk yang satunya itu untuk bagian yang paling gelapnya saja. Misalkan kayak deket ban mobil, kemudian untuk deket bagian yang paling gelap lah pokoknya. Kalian bisa biasanya digunakan di bagian situ-situ saja, yang paling pekat terhadap bayangannya. Dan kalau sudah selesai di bagian body, kalian bisa lanjut ke bagian lampu atau part-part yang lainnya. Nah, kenapa saya biasanya dari body langsung ke lampu? Karena yang paling kelihatan menonjol itu body kan, lampu kan pasti di bagian depan dan di antara body. Jadi kalau lampunya belum selesai, kayak kelihatan mengambang gitu untuk prosesnya. Jadi saya biasakan bagian-bagian depan dulu atau yang berdekatan dengan body mobilnya terlebih dahulu. Misalkan kayak wiper lampu bagian depan, bumper, dan lain-lain. Setelah bagian itu selesai, baru ke bagian yang lainnya kayak pelek, kemudian kaca dan ban, dan banyak lagi lah pokoknya. Nah, kalau untuk bagian lampu sama, kalian ambil dari warna lampu tersebut. Misalkan lampu kan biasanya warna silver, kalian ambil dari warna putih yang pokoknya turunin lah di antara pertengahan sampai ke bawah. Nah, itu untuk di bagian warna silver biasanya saya mengambil dari warna itu. Jadi kalian arahkan ke full ke arah kiri kalau menggunakan coloring yang sama. Stylenya dengan yang saya biasa gunakan itu yang kotak, yang kalian tinggal geser-geser saja. Kalian geserkan full ke warna putih, kemudian kalian tarik ke area tengah, itu sudah termasuk warna silver atau ya abu lah pokoknya. Ya, untuk memberi efek warna silver kan kalian bisa menggunakan lighting dan shading. Nah, setelah bagian lampu selesai, kalian lanjut ke bagian velg. Nah, kenapa setelah lampu ke velg enggak ke bannya dulu? Karena bagian velg yang sama yang lumayan rumit. Kalau untuk bagian ban kan tinggal kalian menggunakan 2 lighting udah. Karena kalau ban kan warnanya gelap, jadi nggak usah menggunakan shading, tinggal menggunakan 2 warna lighting saja, itu udah menampilkan si mobil itu menjadi 3D atau si bannya tersebut menjadi 3D. Nah, kemudian kalian perhatikan di bagian yang biasanya nggak kelihatan. Misalkan kayak deket lampu tuh kayak ada alis-alisnya yang warna silver, kalian tempatkan saja atau barengkan saja dengan lampu atau dengan si velg. Misalkan warna velg sama warna alisnya sama, kalian gunakan di tempat yang sama seperti itu. Nah, dan juga kalau untuk proses pembuatan vektor mobil itu yang paling rumit sih sebenarnya bagian part-part kecil. Jujur saja, karena untuk bagian part besar kayak body itu ya gampang, karena untuk shadingnya cukup mudah dan untuk lightingnya juga cukup mudah. Tapi tergantung warna. Kalau untuk warnanya yang bunglon atau yang banyak warna, itu lumayan memakan waktu, dan bukan lumayan lagi, tapi itu emang sulit. Dan kadang selera orang itu berbeda. Misalkan menurut kita untuk yang banyak warna nih, menurut kita ini udah sama, tapi menurut orangnya ini agak beda. Jadi ya emang tergantung kesepakatan dari kalian sebagai pembuat dan dari klien kalian. Nah, kalau untuk yang menggunakan stiker itu lebih gampang, tinggal kalian gunakan saja opacity seperti yang biasa saya bikin
Misalkan kayak kalung pet, dan kadang bandana pet itu sama. Kalau untuk yang banyak variasinya, biasanya saya menggunakan warna hitam yang di opacity itu untuk shadingnya, dan warna putih yang di opacity itu untuk warna lighting. Tapi itu hanya berlaku untuk yang menggunakan stiker atau bagian yang banyak variasi. Kayak kalau bandana kan kayak ada yang tulisan, terus kayak ada yang banyak gambar, itu yang berlaku hanya untuk yang seperti itu. Nah, dan juga untuk bagian mobil ya, kalau kalian ada yang request, misalkan bang request mobil NASCAR dong, oke. Nanti saya bikinkan, karena saya pertama kali membuatnya itu juga seperti itu. Karena untuk mencari style itu tidak mudah, untuk mencari cara membuat vektor itu tidak mudah, karena itu butuh proses dan butuh cara kalian menggunakan atau cara kalian menggambarnya. Kayak banyak lah di sini. Di seluruh video ini saya untuk style saya temukan sendiri, dan untuk cara pengerjaannya saya temukan sendiri juga, tidak mengambil dari orang. Dan itu cukup dengan pengalaman saya dan cukup melihat karya orang. Bukan berarti kita menirukan, tapi melihat dan kita memperbaiki. Jadi itu kita menemukan stylenya tersendiri, bukan menjiplak. Kalau melihat itu untuk pelajaran ya gak apa-apa, tapi jangan sampai kalian menirukan sampai persis sama, karena itu bisa merusak karya orang lain. Dalam artian kita merusak karya orang tersebut. Jadi kalau kalian mau niru style silahkan saja, tapi jangan sampai disamakan, karena kalian juga harus punya style tersendiri. Jangan sampai full menirukan punya orang. Kalau kalian bisa menirukan ya gak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak punya khas tersendiri. Jadi kalian mau niru silahkan, tapi kalian juga harus punya ciri khas tersendiri. Jangan sampai kalian full tiru semua, sampai dari style gambarnya, dari colornya. Kalau palet kan gampang yang ngambilnya, tapi jangan sampai full kalian tiru. Jujur saja dulu saya ketika proses masih belajar, saya mengambil palet, tapi sekarang saya membuat palet sendiri untuk vektor wajah. Dan stylenya saya tidak ingin menirukan seperti yang orang lain bikin. Jadi dari dulu saya punya prinsip, kalau saya menggambar atau membuat sesuatu itu tidak mesti harus sama seperti yang saya lihat atau yang dari contoh yang dibikin. Dan kembali lagi ke tutorialnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, meskipun meniru, tapi jangan sampai menduplikatnya. Jadi kalian harus punya style tersendiri. Dan untuk proses finishing untuk di bagian kaca, biasanya untuk bagian kaca itu dikerjakan di bagian akhir. Untuk finishing kalian tinggal menggunakan shading warna putih dan warna kaca yang digunakan. Dan untuk bagian bayangan kalian menggunakan warna hitam basic seperti line up. Dan untuk hasilnya di video yang terakhir. Nah, ini untuk hasil dari vektor Grand Livina tahun 2012. Dan juga kalau yang mau request silahkan kalian klik di kolom komentar. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih.